Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala banyak karunia. Pada hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Krui ini dalam acara pengimpasan budaya positif di SMK Negeri 1 Krui oleh Andrianto STMT, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja susunan acara pengimpasan budaya positif di SMK Negeri 1 Krui oleh Andrianto STMT, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Krui. 3. Pemaparan materi. 4. Tanya jawab. Dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Selanjutnya sambutan Kepala SMK Negeri 1 Krui. Dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Asik SPD selaku Waga Kurikulum SMK Negeri 1 Krui. Kepadanya disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu memenuhi undangan kami untuk mengikuti pemaparan ini yang akan disampaikan oleh dua orang guru penggerak kita ya. Sebenarnya ada 3 ya, tapi karena Dewi Sahara masih berhalangan maka dia tidak bisa hari ini. Bapak Ibu, kita patut berbangga bahwa sekolah kita pada angkatan ke-8 ini berhasil meluluskan 3 orang guru penggerak Bapak Ibu ya. Dibandingkan dengan sekolah menengah atas lain di pesisir barat ini, kita yang paling banyak Bapak Ibu ya. Karena sekolah lain paling 1 orang ya, bahkan ada yang tidak ada sama sekali Bapak Ibu ya. Ya, jadi kami harapkan hal ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk juga ikut serta mengikuti program guru penggerak ini di angkatan yang akan datang ya, angkatan 9 ya Pak ya. Sekarang angkatan 8 ya, nanti kalau selesai angkatan 8 mungkin angkatan 9. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak berniat misalnya menjadi kepala sekolah atau pengawas, tapi jadikan ini sebagai apa? Sarana untuk mengembangkan diri Bapak Ibu ya, karena kita sebagai guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Makanya ada SIM PKB itu Bapak Ibu ya. PKB itu apa katanya? Itu tentang pengembangan diri Bapak Ibu ya. Banyak pelatihan di dalamnya. Itulah gunanya Bapak Ibu ya. SIM PKB itu sebagai salah satu sarana kita untuk mengembangkan diri. Sebagai guru tentu saja kita dituntut untuk lebih banyak mengembangkan diri Bapak Ibu ya, sebisa mungkin ya. Kalau ada yang gratis, nah itu bagus sekali Bapak Ibu ya. Karena di tempat lain bahkan yang bayar pun diikuti orang ya Bapak Ibu ya. Jadi alangkah sayangnya kalau nanti ada kesempatan seperti ini Bapak Ibu tidak ikut mendaftar ya. Jangan pikirkan dulu itunya Bapak Ibu ya, kegunaannya ya, tapi anggap saja ini apa? Sarana untuk mengembangkan diri. Ya, nanti kita tidak jadi kepala sekolah atau tidak jadi guru penggerak, tapi saya yakin hal itu tetap bermanfaat bagi kita untuk mendukung tugas kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Guru yang profesional. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, saya harap pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Andri ini nanti bisa kita serap ya, pelajaran yang dari dalamnya, dan
kalau bisa kita terapkan pada anak-anak kita ya sebisa mungkin, walaupun tidak 100%, mungkin ada beberapa yang bisa kita terapkan Bapak Ibu ya. Demikian saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak. Demikianlah tadi Bapak Ibu telah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Guru yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Hasyim SPD. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Bapak Adrianto. Mari Bapak Ibu kita dengarkan dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai pendidik khusus. Kepada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini saya dapat menyampaikan workshop budaya positif dan penerapan keyakinan kelas. Budaya positif dan penerapan keyakinan kelas ini itu adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk menerapkannya atau mengimplementasikannya pada bapak-bapak, ibu-ibu wali kelas semuanya dan guru BK semuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu wali kelas dan guru BK semuanya, di dalam budaya positif di sini, ini materi yang kami dapatkan itu ada 6 poin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ada 6 poin. Poin yang pertama itu budaya positif. Poin yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Itu adalah poin materi pertama. Di dalam disiplin positif ini tujuannya itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi mereka yang menginginkan, jadi menjadi mereka itu berkeinginan dengan sendirinya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, lalu yang kedua, nilai-nilai kebijakan universal. Di dalam nilai-nilai kebijakan universal itu banyak sekali nilai-nilai kebijakannya. Banyak sekali, tidak hanya profil pelajar Pancasila, Di situ ada PYP, terus ada juga 9 pilar karakter, dan juga ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dan yang lainnya. Ya, bahwa itu sebenarnya nanti klik tapi nggak bisa buka linknya. Jadi ini adalah nilai-nilai dari kebijakan universal tadi, ya, nilai-nilai kebijakan yang ada di dunia. Jadi tidak hanya profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila di situ ada 6 nilai kebijakan, Tetapi di sisi lain dari profil pelajar Pancasila itu ada beberapa lagi nilai-nilai kebijakan yang ada di dunia ini, ya, ada di dunia ini, termasuk nilai-nilai ya itu semuanya, ya. Ini adalah, dan yang terbanyak itu adalah dari nilai proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah semuanya dari nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi tidak hanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ditanamkan di Indonesia itu karena kita punya bapak pendidikan, bapak pencetus pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menerapkan profil pelajar Pancasila. Tetapi
perlu kita pahami, kita juga tidak ada kesempatan dalam penerapan profil pelajar Pancasila, tetapi kita bisa lebih. Kita bisa lebih dari profil pelajar Pancasila. Itu harapannya Bapak Ibu semuanya. Baik, yang selanjutnya materi yang kedua dari budaya positif. Materi yang kedua yang kami dapatkan selama program calon guru penggerak itu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi teori motivasi itu begini, peserta didik itu aktif, itu dia pinter, itu dia termotivasi, itu karena ada tiga. Dia pintar, dia aktif, terus dia itu terbiasa dengan nilai-nilai kebijakan, itu karena ada tiga ini. Yang pertama itu karena hukuman, ya. Jadi yang pertama itu karena hukuman. Jadi hukuman di sini, ya, teori motivasi perilaku di sini, itu dia itu dia termotivasi itu karena hukuman. Misalnya pelajar dia pada saat dia itu menggunakan sepeda motor dia pakai helm. Dia termotivasi pakai helm itu karena hukuman. Takut dia ditilang. Ya, takut ada polisi dan yang lainnya. Dia termotivasi pakai helm itu karena hukuman. Nah, yang kedua itu karena penghargaan. Dia termotivasi untuk belajar, untuk menjadi terdepan. Itu karena ada penghargaannya. Misalnya nih, dalam dunia, misalnya murid kita itu ternyata eskul olahraganya, misalnya dia eskul olahraga sepak bola misalnya, dia pintar dalam sepak bola. Kenapa? Dia aktif dalam sepak bola karena di situ ada penghargaan. Pada saat dia menang, dia mendapatkan piala. Pada saat dia menang, dia dapat hadiah. Pada saat dia jadi atlet, dia dapat itu adalah penghargaan. Jadi dia termotivasi itu karena penghargaan. Yang selanjutnya dia termotivasi itu karena restitusi. Restitusi itu sadar dengan sendirinya. Dia sadar. Dia termotivasi karena sadar. Jadi kalau tadi ada pelajar yang dia itu menggunakan helm itu karena takut polisi, sebenarnya dia ada juga yang dia itu menggunakan helm karena memang keselamatan. Itu karena dia sadar, itu karena restitusi. Jadi kita harus belajar memandang dari berbagai sudut pandang. Terus tadi karena dia itu pintar bermain bola, itu karena memang dia itu cita-citanya, itu restitusi. Karena dia keinginannya, itu restitusi. Sadar dengan sendiri bahwa dia itu punya keahlian di bidang itu, punya keahlian di bidang kaki, ya, punya keahlian di bidang dia itu memainkan bola dan yang lainnya. Itu contoh restitusi. Nah, itu adalah materi yang kedua. Materi yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Ya. Di dalam materi keyakinan kelas ini itu ada nilai-nilai kebijakan universal yang kita sepakati antara siswa dengan guru, antara siswa dengan wali kelas, antara siswa dengan guru BK dan yang lain-lain. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya kenapa nggak peraturan kelas? Selama ini kan adanya peraturan, ya kan? Nah, kenapa nggak keyakinan? Artinya kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Perbedaannya begini, bapak-bapak ibu. Kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak. Misalnya nih, sekolah menerapkan peraturan yang membuat sekolah, yang menerapkan semua lingkungan sekolah, apakah dia murid, apakah dia guru dan yang lainnya, itu namanya peraturan yang membuat satu pihak. Tetapi diikuti oleh semua lingkup yang dia itu notabene adalah terpengaruh. Misalnya di sekolah yang terpengaruh adalah siswa, guru dan semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah peraturan. Nah, kedepannya
ini adalah program saya, itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati bersama antara murid dengan gurunya itu tadi, atau antara murid dengan wali kelas, atau antara murid dengan guru BK. Nah, di dalam keyakinan kelas ini dibuatlah namanya surat pernyataan-pernyataan yang bentuknya positif, bukan negatif. Nah, nanti kita akan praktek ini semuanya, keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya materi yang keempat yang kami dapat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Di dalam keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu, apabila kita sudah membuat keyakinan kelas, yang namanya keyakinan kelas tidak sepenuhnya itu berjalan sempurna. Terkadang siswa itu juga akan melanggar karena terjadi beberapa hal. Nah, dari pelanggaran itu kita harus mengkaji bahwa pelanggaran itu sebenarnya ada sesuatu yang mendasari. Tidak semata-mata dia itu ingin melanggar. Mayoritas seperti itu. Misalnya ada murid dia nggak pakai helm karena mungkin dia di rumah nggak ada helm. Itu contoh. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa dia melanggar. Kenapa dia melanggar? Itu digali dari 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak-bapak Ibu. Digali dari itu semuanya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan rumah, makanan dan yang lain. Ya. Yang kedua kebutuhan untuk diterima, ya kebutuhan untuk diterima. Wow, ya. Kebutuhan untuk cinta dan yang lainnya itu adalah kebutuhan untuk diterima. Yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Ya, dia bebas. Di kelas dia belajarnya ingin bebas dan yang lain-lain itu adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk kita semuanya inginnya bebas. Itu contoh. Yang selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Ini semua makhluk hidup di dunia dasarnya ini semuanya punya kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini semuanya kita punya ini semuanya, kebutuhan ini semuanya. Hanya yang pada kita itu yang paling menonjol, yang paling kurang itu yang mana? Itu yang akan kita gali apabila ada sebuah kasus atau ada sebuah murid yang melanggar akan keyakinan kelas. Yang selanjutnya posisi kontrol guru. Materi yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol guru. Jadi apabila murid itu melanggar kelas, tadi kita gali dulu. Apa kebutuhan apa yang dia kurang? Pada saat setelah kita gali ada kebutuhan yang kurang, baru kita posisikan. Kita itu sebagai kontrol. Kontrolnya apa? Jangan 1, 2, 3 Bapak-bapak Ibu. Kita tidak boleh menerapkan sekarang ini adalah 1, 2, 3. Tidak boleh. Yang pertama posisi menghukum. Contohnya misalnya begini, ada siswa datang salah, dia salah. Lalu kita hukum, suruh jalan jongkok berapa ratus meter misal. Itu kita tidak boleh. Terus dibikin posisi merasa bersalah. Posisi merasa bersalah itu begini. Misalnya nih, ada anak, dia salah, dia sudah tahu dia salah. Dia dibuat semakin merasa bersalah. Kok kamu kayak gini loh, nah, kamu nggak kasihan sama ibumu, kamu nggak kasihan sama orang tuamu. Dia merasa bersalah. Apabila dia dibuat merasa bersalah seperti itu, sebenarnya Bapak-bapak Ibu itu benar. Tetapi di bawah kebenaran itu ada kesalahan. Kalau dia merasa bersalah, dia merasa tertekan, Bapak-bapak Ibu. Kalau dia merasa tertekan, itu untuk maju itu susah. Karena dia sudah tertekan duluan bahwa saya ini selalu salah, bahwa saya ini selalu nggak bisa. Jadi untuk membangkitkan semangat untuk maju itu akan susah. Yang selanjutnya posisi teman. Jangan anggap pula mereka sudah salah, murid misalnya sudah salah, kita anggap sebagai teman. Kamu ini nggak menghargai saya sebagai teman, kamu ini nggak menghargai saya sebagai saudara dan yang lain-lain. Itu murid akan bahasa kerennya itu melunjak, ya, akan dia itu lebih apa ya? Maksudnya tidak lebih menghargai diri kita sendiri. Itu akan berbahaya, Bapak-bapak Ibu. Nah, yang benar itu adalah posisi kita pada posisi pemantau atau posisi manajer. Tergantung dari letak situasinya. Misalnya dia berat, dia posisi pemantau.
Misalnya dia sedikit ringan-ringan, dia posisi manajer. Manajer itu adalah menggali beberapa kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi, baru kita ciptakan bagaimana caranya dia itu sadar dengan sendirinya untuk memperbaiki dengan sendirinya. Tetapi harus kita pantau. Jadi dua posisi ini berbarengan. Nah, cara-caranya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, karena di sini yang paling penting itu adalah kita praktek keyakinan kelas. Maka nanti saya selesaikan dulu materi-materi yang saya dapat pada pembelajaran budaya positif. Yang selanjutnya Bapak-bapak Ibu, materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu langkahnya ada 3 langkah dasar. Ada tiga langkah utama, bukan dasar. Ada 3 langkah utama. Dan itu semuanya, langkah-langkah itu semuanya harus terpenuhi pada restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu begini. Misalnya ada murid salah. Dia tahu, kita tahu bahwa dia itu salah. Murid itu juga tahu bahwa dia itu salah. Tetapi perlu kita stabilkan identitasnya, sehingga dia tidak merasa bahwa dia itu salah. Banyak contoh-contohnya. Misalnya murid itu terlambatnya. Ya, kita stabilkan. Sudah tahu, gali dulu bahwa rupanya dia terlambat. Nah, setelah terlambat, ya kita stabilkan. Misalnya kata-katanya dalam stabilkan itu, nggak masalah. Yang namanya terlambat itu semua orang pernah mengalami, itu stabil. Dibuat permasalahan itu stabil. Tidak semakin menumpuk permasalahannya, tapi dibuat stabil. Diangkat permasalahannya agar stabil. Nggak masalah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Itu dibuat stabil. Artinya tidak dia sendiri yang mengalami seperti itu. Itu dibuat stabil, ya, dengan kata-kata, dengan kosakata yang bervariasi. Gak masalah, semua orang pernah mengalami seperti itu. Itu dibuat stabil. Jadi dibuat bahwa permasalahan itu adalah permasalahan yang memang semua orang pernah mengalami. Jadi dibuat stabil. Setelah dibuat stabil, langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu begini, Bu. Kita menggali. Kenapa dia salah? Kenapa dia terlambat? Misalnya dia terlambat. Tentu kamu punya alasan dong, kenapa kamu terlambat. Nah, itu menggali tindakan yang salah itu sebabnya itu karena apa? Nah, itu validasi. Digali tindakan yang salah. Itu contoh. Misalnya nih, ada murid berantem. Ya, kita gali dulu kenapa dia berantem. Mungkin dia mau dicuri, atau mungkin dia mau dirampok, berantem aja. Nah, itu contoh. Jadi kita gali terlebih dahulu. Itu validasi tindakan yang salah. Baru langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu begini Bapak-bapak. Jadi keyakinan itu bukan kita yang memberi solusi, tapi murid tersebut yang kita gali terus kita tanya terus sehingga dia timbul solusi dengan sendirinya untuk dia. Bukan kita yang ngasih solusi. Kalau kita yang ngasih solusi mentah. Karena kita yang bisa melakukan, tetapi murid belum tentu melakukan solusi dari kita. Karena kita nggak tahu keadaan murid itu kayak apa. Nah, inilah kayak terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi misalnya nih, dia sudah tahu dia terlambat, ya, sudah tahu. Nah, menanyakan keyakinannya begini. Misalnya, kasih contoh, tentu kamu punya angan-angan gimana cara menyelesaikan masalah kamu. Nah, itu dia menanyakan keyakinan. Caranya gimana? Kamu itu agar bisa gak terlambat. Dia biar mencari cara sendiri. Setelah dia mencari cara sendiri dan dia yakin bahwa itu dia sanggup, itulah restitusi. Dari 3 gambaran itulah restitusi. Nah, tetapi di restitusi sendiri kita tidak bisa maksimal karena terkadang anak-anak kita itu usianya sudah 18 tahun, sudah di atas 17 tahun. Apabila melanggar, terkadang pelanggaran berat itu ada
ada konsekuensinya dengan undang-undang. Undang-undang itu tidak tahu namanya restitusi. Undang-undang itu tahunya benar, salah, ada hukuman. Nah, itu yang harus kita pelajari pada anak di bawah 17 tahun. Karena anak di bawah 17 tahun itu masih disebut anak bapak-bapak ibu, bukan remaja. Ini adalah materi-materi yang saya dapatkan sebelum nanti kita praktek pada keyakinan kelas. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau didiskusikan, silakan bapak-bapak ibu semuanya. Saya persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkipia. Izin bertanya Bapak. Ya. Saya tadi mendengar pemaparan Bapak tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, di sini untuk pembelajaran diferensiasi itu kan membutuhkan waktu yang cukup banyak ya Pak ya. Sedangkan kita di sekolah hanya mempunyai waktu 2 kali 45 menit. Nah, di sini saya tadi mendengar pemaparan dari pemateri, ada cara untuk mengatasi kekurangan dari waktunya tadi, yaitu dengan cara kontrol personal dengan menghubungi orang tua. Misal Pak ya, kita sudah melakukan 2 cara tersebut, tetapi tidak menghasilkan hasil yang kita inginkan. Apakah ada cara yang lain Pak yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Sartivia. Pertanyaan menarik ya. Ada yang bisa bantu jawab? Belum ada? Oke, jadi begini. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berbagai bentuk, Bapak-bapak Ibu. Pembelajaran berbagai variasi. Ini namanya diferensiasi. Berbagai variasi. Dalam satu kelas pembelajarannya bervariasi. Berbagai kelompok, Bapak-bapak. Nah, ini kita sebenarnya semuanya bisa lakukan. Hanya terkadang kita belum tahu caranya. Kita belum tahu caranya. Misalnya pelajaran matematika. Ini bisa kita buat kelompok. Anak ini dari kelompok-kelompok tersebut dia sukanya apa? Dari pembelajaran matematika tersebut. Misal dia belajar misalnya trapesium terus, nggak masalah, kita ajarkan. Yang pertama dia belajar matematika, tapi pelajarannya yang berhubungan dengan mesin, nggak masalah. Ya, kita arahkan dia soal-soal yang berhubungan dengan mesin. Yang selanjutnya pembelajaran dengan dia itu sebenarnya dengan nalar maksudnya. Matematika tapi nalar, nggak masalah. Kita kasih PR-PR yang dia itu dengan nalar. Artinya sesuai dengan mapel kita. Kalau misalnya mapel saya produktif misalnya, saya ngajar di TSM, kita kelompok-kelompokkan. Siapa yang senang listrikan, belajar listrikan. Siapa yang senang otak-atik remote, belajar remote. Siapa yang senang dia belajar otak-atik mesin, belajar mesin. Siapa yang senang dia itu modif-modif motor, belajar modif-modif motor. Ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita semuanya sebenarnya bisa melakukan, hanya kita itu belum tahu cara-caranya. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Tetapi bapak-bapak ibu-ibu semuanya, ada satu kendala saat pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Penilaian kita. Kita menilai anak itu jadi susah. Kenapa? Karena kekurangan sumber daya. Kita masih mengamati satu. Di sana sudah itu. Kita masih mengamati satu, di sana sudah itu. Nah, itulah kekurangan kita dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kekurangan SDM untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, caranya apabila untuk mengurangi kekurangan SDM itu, kita belajarnya tim, bapak-bapak ibu. Misalnya saya belajar kelas 3, siapa yang di bengkel, siapa yang di lab, bareng-bareng dalam 2 kelas gabung 2 kelas tersebut.
Kamu ngawasi sana, saya ngawasi sini. Itu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Dua kelas digabung, dua guru mengamati dua diferensial. Nah, itu gambarannya Bu Sartivia dan yang lainnya itu pembelajaran diferensiasi. Ya, kalau orang tua itu sebenarnya belum paham apa itu diferensiasi. Ya, jadi kita kalau meyakinkan orang tua, meyakinkan aja bagaimana nanti keyakinan kelas. Tapi untuk pembelajaran diferensi kita dengan anak. Oke, bisa dipahami bapak-bapak ibu semuanya? Oke, dilanjutkan. Kalau ada misalnya ada yang diskusi silakan. Silakan, yang mau bertanya dipersilakan, yang mau didiskusikan, bukan bertanya, yang mau didiskusikan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama Bapak, dari teori yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari awal tadi ada 3 motivasi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah motivasi mana yang saat ini paling banyak yang mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah, dan cara menentukan motivasi ini. 3 motivasi itu murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bapak-bapak ibu semuanya. Ini pertanyaan tentang motivasi. Jadi motivasi yang selama ini, kalau misalnya itu diteliti seluruh Indonesia, itu motivasi itu adalah penghargaan dan hukuman yang paling banyak saat ini. Tetapi lama kelamaan bapak-bapak ibu semuanya, kita harus ubah motivasi tersebut, yaitu berdasarkan restitusi. Artinya dia sadar dengan sendirinya, bukan sadar karena dipaksa, bukan sadar karena menangkap penghargaan. Tetapi di Indonesia, seluruh Indonesia, apabila itu mau dikaji, apabila itu mau diteliti, hampir 80% itu pasti motivasinya karena dia mau dihukum, karena dia mau penghargaan. Itu aja. Nah, bagaimana caranya agar dia itu termasuk sebagai restitusi? Ya langkah-langkah restitusi seperti ini. Langkah-langkah restitusi seperti ini. Apabila dia salah, dia dibuat serestitusi mungkin, sehingga dia sadar bahwa dia salah dan dia akan memperbaiki dengan sendirinya. Nah, apabila budaya-budaya restitusi ini sudah mendalam, artinya dia sadar dengan sendirinya, itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi apabila dia terus-menerus dan berkarakter, itulah namanya karakter budaya positif, Bapak-bapak Ibu. Jadi itu terjadi terus-menerus, itu namanya budaya. Cuma kalau hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali belum. Ya, jadi kita restitusi, dia sadar. Dari sadar itu membentuk sebuah budaya bahwa dia itu takut untuk salah. Itu aja. Terima kasih. Gimana? Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Ini saya mau bertanya kebetulan tentang pemaparan materi yang Bapak sampaikan itu tentang segitiga restitusi. Ingin bertanya, apakah restitusi ini dia punya batasan? Apalagi saya kan sebagai wali kelas laki-laki, di mana anak-anak laki-laki ini seringnya berantem, lalu tawuran. Bagaimana dengan korban? Apakah kita bisa memakai restitusi? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Melati. Begini, restitusi itu adalah menyadarkan peserta didik dengan sendirinya. Ada batasannya, ada.
Kenapa? Karena restitusi itu berlaku pada anak. Tapi pada saat dia dengan dewasa, misalnya murid kita kelas 3, dia sudah 18 tahun, tidak bisa restitusi itu berlaku. Kalau pelanggarannya itu berat. Karena di situ ada hukum tertentu yang dia itu mengatur bahwa dia kalau sudah di atas anak, misalnya dia berantem menimbulkan luka, itu sudah hukum pidana. Ranahnya sudah ke polisi, tidak bisa kita restitusi. Artinya yang restitusi di sini ini adalah pihak kepolisian. Apakah dia menggunakan hukuman, apakah dia menggunakan penghargaan, atau dan yang lainnya, atau dengan restitusi. Ini adalah pihak lain. Tetapi kita di dalam lingkup sekolah itu yaitu tadi sesuai dengan standar-standar kita, dan kita juga harus melihat kondisi dari si anak tersebut karena kita SMK. Apakah dia posisi remaja atau dia posisi anak? Anak itu berarti 17 tahun ke bawah. Nah, terus kalau misalnya pelanggaran berat, misalnya seperti berkelahi, dia anak, bisa kita restitusi, bisa kita sadarkan. Itu tadi kebutuhan tadi. Kenapa dia berantem? Kenapa dia berantem? Mungkin karena dia dicegah, mau diambil HP-nya dan yang lainnya. Ini bisa kita restitusi. Ya, ini bisa kita. Nah, satu lagi bahwa yang namanya sekarang undang-undang itu sudah dirubah, bahwa yang namanya kita itu membunuh, tapi posisi kita benar, kita tidak dipenjara. Misalnya kita dibegal, kita bunuh begal. Kalau yang dulu kita penjara, kita kena. Saat ini undang-undang sudah dirubah, Bapak Ibu semuanya. Kita nggak bakal kena. Ya, begal dan yang lainnya itu contoh. Nah, restitusi juga sama, kita harus melihat kondisi dari berbagai aspek kesalahan dia. Misalnya berantem itu tadi, dia ranahnya di bawah umur atau dia ranahnya sudah masuk pidana. Kita siap. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak-bapak Ibu semuanya? Bagaimana? Cukup? Oke. Untuk pembelajaran kita, pembelajaran saya sendiri itu adalah menuangkan materi atau menyebarkan materi atau mentransfer materi kepada bapak-bapak ibu semuanya tentang budaya positif. Nah, tugas saya selanjutnya itu adalah bagaimana caranya untuk menerapkan budaya positif, terutama keyakinan kelas kepada bapak-bapak guru kelas dan terutama kepada bapak-bapak guru BK. Nah, di sini ada praktek membentuk keyakinan kelas bapak-bapak ibu semuanya. Di dalam keyakinan kelas ini ada 4 tahapan. 4 tahapan itu begini. Diskusi yang pertama itu masalah peraturan-peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan-peraturan kelas yang selama ini kita ada di SMK ini kira-kira apa? Misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh bla 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 dan yang lainnya. Nah, ini saya mohon paling waktunya hanya 5 menit untuk membentuk itu semuanya. Nanti kita tuangkan ide-idenya, kira-kira membentuk keyakinan kelas itu pertama tahapannya itu adalah mengenai diskusi peraturan kelas terlebih dahulu. Siapa yang tulisannya rapi ya? Nah, bapak-bapak ibu semuanya, kira-kira peraturan di sekolah kita itu apa aja yang kira-kira ada? Misalnya tidak merokok kan? Tidak merokok, terus apa lagi? Satu. Enggak usah semuanya. Dilarang merokok misalnya. Yang kedua, dilarang bolos. Dilarang berkelahi. Terus apa lagi? Rokok sudah, bolos sudah, berkelahi sudah. Dilarang merokok sudah. Terus apa lagi? Di kelas ya.
khususnya di kelas. Karena ini yang kita bentuk keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah. Kenapa ini enggak? Kenapa peraturan kelasnya hanya mencolok ke apa? Bukan loh, sesuatu yang salah gitu loh. Kenapa enggak kita bentuk ke sesuatu yang Buang sampah. bisa gitu Pak? Ya, apa, dilarang membuang. Kalau kita kan di negara kita sekarang kan Kita nggak boleh membuang. merokok, itu Ya. kan yang tidak baik-baik saja. Boleh. Aja. Jadi tadi ini kan pelanggaran ada pelanggaran berat, ada pelanggaran ringan. Sudah. Aja, lanjut. Apa lagi? Buang sampah. Buang sampah tadi. Dilarang buang sampah. Sembarangan. Terus Dilarang bawa HP. dilarang bawa HP. Dilarang buang sampah sembarangan. Nah, Air. berapa ya? Mestinya saya ganti. Iya deh. Oke. Berapa? 20 ya. 5. Cukup. Udah cukup 6. Apa tuh saya boleh? Yang satunya. Asalnya harus tobat. Oke, Bapak-bapak Ibu, di sini sudah kita sepakati bersama contoh-contoh peraturan kelas kita. Yang pertama, tidak merokok. Artinya murid ini tidak boleh merokok di dalam kelas karena ini peraturan kelas. Lalu tidak datang terlambat di kelas ya, bukan di sekolahan. Ya, artinya adalah. Tapi kalau misalnya di kelas atau apa di sekolah juga terlambat. Ya. Terus dilarang bolos, dilarang berkelahi, dilarang membuang sampah, dilarang membawa handphone. Ini adalah peraturan kelas yang kita sepakati. Nah, dari peraturan-peraturan kelas seperti ini, Bapak-bapak Ibu, ini adalah peraturan-peraturan yang negatif. Walaupun dia membuang sampah, artinya kata-katanya itu negatif. Kenapa? Karena dia dilarang, tidak, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita buat kalimat-kalimat tersebut positif. Kalimat-kalimat tersebut positif. Nah, cara untuk membuat kalimat positif itu begini, ya. Misalnya tidak merokok. Misal, ini contoh. Berarti di dalam kelas itu bebas asap rokok. Bebas asap rokok. Nah, misalnya seperti ini keyakinan kelas. Tulis Bung Santi ya. Yang kedua kalimat di atasnya ini kan peraturan kelas. Yang di atasnya judulnya itu kalimat positif. Positif. Kalimat positif. Nah, di dalam kalimat positif ini kita merubah dari peraturan-peraturan kelas ini menjadi nilai positif bahwa kita bisa melakukannya. Bukan hanya kita tidak boleh melanggar, tetapi kita sadar. Seperti contoh tidak merokok. Contohnya yang pertama menjadi kalimat positif itu begini: kelas bebas asap rokok. Nah, itu kalimat positif. Kelas bebas asap rokok. Itu contoh-contoh kalimat positif. Nah. Terus yang selanjutnya tidak datang terlambat. Kalimat. Ya, silakan. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktu. Iya, cocok. Itu kalimat positif. Boleh Pak? Boleh. Kalau punya saya Pak. Ya, lanjut. Siswa hadir tepat waktu misalnya. Itu kalimat positif. Jadi dihilangkan, tidak dihilangkan, dilarang, dihilangkan yang negatif-negatif. Tapi kita buat kalimat itu menjadi positif, bahwa anak itu bisa menggapai. Bukan anak itu kan di Indonesia itu identik dengan peraturan untuk dilanggar. Nah. Yang selanjutnya dilarang bolos. Ini apa kalimat positifnya kira-kira? Aktif dalam pembelajaran. Berarti dia tidur juga sama, bolos juga sama. Selalu aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Itu kalimat positif.
Jadi nanti dalam kesepakatan, karena keyakinan kelas itu kan dibuat bersama. Nah, nanti apakah itu untuk siswa ataukah untuk guru? Misalnya guru nih sudah ada keyakinan dengan kepala sekolahnya misalnya, ya nanti diomongin dengan siswa bahwa guru juga ada keyakinan. Namanya keyakinan, misalnya keyakinan sekolah apa dengan kepala sekolah. Jadi enggak terikat dengan keyakinan kelas. Bisa seperti itu. Artinya ini dibuat bersama berdasarkan kesepakatan. Tapi terkadang anak-anak yang tulis, mereka juga protes Pak untuk yang pertama ya, kelas bebas asap rokok. Mereka sudah punya keyakinan di kelas, artinya kan mereka punya konsekuensi. Di kelas kita nggak boleh merokok ya. Betul. Makanya itu menciptakan budaya positif itu seperti itu. Tidak berlaku pada anak ya, tetapi juga berlaku pada semua. Tergantung dari kesepakatan. Makanya kenapa anak itu Badung? Karena dia mungkin mencontek. Itu contoh. Sehingga perlu kesepakatan. Jadi anak itu Badung, anak itu berantem. Mungkin lihat gurunya juga berantem. Itu contoh. Lanjut, dilarang berkelahi. Ini kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya cinta damai. Cinta damai bisa. Iya, keren-keren di bahasanya ya. Boleh, silakan. Karena kita anak itu generasi Oke lah, cinta damai. Terus yang selanjutnya dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah itu apa? Jagalah kebersihan. Jadi kalimat positifnya itu jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan, buanglah sampah pada. Itu udah kalimat positif. Terus dilarang membawa HP. Nah ini kalimat positifnya yang bingung. Dilarang membawa HP. Iya. Teknologi membawa HP. Karena sebenarnya HP itu boleh dibawa dan wajib aslinya. Tapi kan efek negatifnya yang terkadang. Kalau di sekolah-sekolah maju itu wajib bawa HP. Nah ini kalimat positifnya apa ya? Bawa HP. Bijak menggunakan teknologi atau apa? Bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, ya itu nanti kita praktekkan bapak-bapak ibu di kelas, ya semua wali kelas dan semua guru BK. Guru BK itu hanya mendampingi wali kelas. Artinya apabila kelas itu sudah terbentuk keyakinan kelas, seperti itu, baru kita bisa mempraktekannya. Nah dalam pembentukannya itu ada beberapa tipe. Ada dia namanya tabel T, ada dia namanya tabel Y kalau bapak ibu. Di tabel T itu seperti ini, ya. Misalnya, dia hormat, ada tulisan tampak seperti, tidak tampak seperti, datang tepat waktu, ya. Sering hadir terlambat. Ini kalimat negatif yang tadi saya katakan.
Kalimat yang tidak itu di sini. Nah, kalimat positifnya itu di sini. Tampak seperti itu adalah kalimat positif itu tadi. Yang kita pakai itu tampak seperti itu Bapak-bapak Ibu semuanya. Ya, itu yang akan kita pakai. Ya, misalnya seperti ini, tekun bekerja dan menyemak guru. Ini tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh misalnya. Ini apa maksudnya? Dia peraturan, tapi peraturannya negatif. Kita ubah menjadi peraturan yang positif. Ya, berubah menjadi peraturan positif. Nah, lalu dari situ nanti akan ada tabel Y. Di dalam tabel Y tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam tabel Y tersebut, dari peraturan tadi kita rubah ke kalimat positif, kita ambil nilai kebijakannya. Nilai kebijakan tadi tidak hanya P5. Nilai kebijakan tadi sangat banyak. Tidak hanya P5. Ya, misalnya nanti kalimat positifnya yang pertama apa, Bu? Ya. Kelas bebas asap rokok. Ya, itu ada nilai kebijakannya. Nilai kebijakannya misalnya kesehatan. Misalnya, itu adalah kelas bebas asap rokok. Artinya dalam satu poin kesehatan, ya, keyakinan kelas yang pertama nanti ada beberapa budaya positifnya tadi. Ya, artinya beberapa nilai kebijakannya, ada beberapa nilai kebijakan baru dipecah-pecah menjadi sebuah keyakinan. Yang pertama misalnya tadi kesehatan, yang pertama bebas asap rokok. Itu satu poin dari keyakinan kelas. Nah, yang kedua misalnya, yang kedua. Siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Ya, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Itu misalnya nilai kebijakannya disiplin. Nah, disiplin nanti tidak hanya siswa hadir tepat waktu, termasuk tadi ada apa? Aktif. Siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu nilai kebijakannya adalah disiplin. Jadi Bapak-bapak Ibu, dalam pembentukannya nanti begini. Misalnya ini ada nilai kebijakan. Dalam nilai kebijakan itu nanti kita sebelahnya itu adalah nilai-nilai yang positif itu tadi. Misalnya keyakinan kelas yang pertama disiplin. Dari disiplin itu apa keyakinannya? Yang pertama misalnya tadi apa? Yang kedua misalnya aktif dalam pembelajaran. Yang kedua hadir tepat waktu, itu nilai disiplin. Nah, begitulah cara membentuk keyakinan kelas. Baru setelah itu terbentuk, apabila itu terbentuk bersama-sama, baru kita laksanakan. Nah, apabila pada pelaksanaannya itu melanggar, baru kita restitusi sesuai dengan tadi saya katakan 5 kebutuhan dasar siswa dan posisi kontrol guru. Gitu cara restitusinya Bapak-bapak Ibu. Itu aja materi dari saya. Apabila ada yang ingin disudutkan, disilahkan pada sesi-sesi terakhir. Bapak Ibu. Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih Bapak-bapak Ibu telah menghadiri webinar kami sebagai calon guru penggerak dan calon Bapak-bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Satu, nama budaya, satu kebajikan, rahayu semuanya. Buat anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini adalah pertemuan pertama. Sebelum kita pembelajaran, kita akan membentuk namanya keyakinan kelas dulu. Ya, keyakinan kelas itu adalah pengganti peraturan sekolah. Mengganti peraturan kelas kalian. Karena kalau peraturan itu yang membuat itu adalah sekolah, ya, yang menerapkan itu adalah kalian. Nah, kalau keyakinan kelas ini nanti kita buat bareng-bareng. Jadi kalian ide-idenya itu apa aja, terus nanti kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif, terus kita sepakati bersama. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau bisa dipahami, saya nanti minta ada kelasnya di sini. Siapa ketua kelasnya? Mana Ade? Ade. Ade, ini nanti ada tugas ya. Kamu cukup nyatet aja, cukup nyatet. Nanti ada ide-ide kawannya tentang peraturan-peraturan saat ini. Peraturan-peraturan
bersama. Kita sepakati bersama selama dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya, selama dalam proses pembelajaran ke depannya. Nah, kira-kira ditulis dulu si Ade. Maksudnya peraturan kelas. Ya, kira-kira peraturannya apa aja yang akan kita sepakati? Dalam diskusi kita nanti gini ya, biar kita tertib satu-satu. Misalnya nih ada yang punya ide, angkat tangan ya, angkat tangan. Jadi tidak semuanya bersuara bertabrakan. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, siapa yang ada ide? Satu orang, silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh, Sade. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi yang punya ide untuk peraturan kelas kita? Ya, katakan. Keluarkan suaranya. Apa aja? Silakan. Tidak boleh bolos, Pak. Tidak boleh bolos. Setuju? Setuju. Boleh. Tidak boleh bolos. Ya, silakan. Tidak boleh merokok di sekolah, Pak. Tidak boleh merokok di kelas ya, karena kita antara kalian di dalam kelas dengan saya sebagai guru pengajar ya, mengajar kalian. Jadi tidak boleh merokok di kelas. Ada lagi yang akan kita sepakati? Silakan. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur dalam kelas. Gimana, sepakat? Ya, tidak boleh tidur dalam kelas saat jam pelajaran. Ada lagi? Yang mau ada ide-ide silakan. Sudah berapa peraturan yang akan kita sepakati, Alen? Baru 4. Ada lagi yang punya ide silakan. Yang pertama di sini apa, Alen? Tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Terus tidak boleh bolos, tidak boleh merokok di kelas, tidak boleh tidur di kelas. Terus kalau terlambat boleh nggak? Boleh. Tidak. Sepakat? Tulis ada. Tidak boleh terlambat. Ada lagi yang akan kita sepakati? Ya, silakan. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Siap. Berpakaian rapi. Ada lagi yang akan kita sepakati? Cukup? Apa mau ada lagi? Oke. Saya bacakan ya hasil kesepakatan kita, peraturan kelas yang akan kita sepakati, yaitu tidak buang sampah sembarangan. Itu yang pertama ya. Terus tidak boleh bolos, terus tidak boleh merokok di kelas, terus tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran, terus tidak boleh terlambat. Yang keenam, berpakaian rapi. Ini kan peraturan. Nah, peraturan di sini akan kita buat keyakinan kelas. Akan kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan ini, semua peraturan ini kan kalimat negatif. Akan kita buat kalimat positif sehingga kita yakin bahwa kita mampu untuk menggapainya. Ya, kita mampu untuk menggapainya. Kalau tidak, itu kan kita itu sudah optimis terlebih dahulu sebelum kita menjalankannya. Bisa dipahami ya? Oke. Tulis keyakinan kelas. Kira-kira kalau tidak buang sampah sembarangan, ini kalimat positifnya ada yang paham? Kira-kira apa? Kalimat positif berarti menghilangkan kata tidaknya. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Atau tidak boleh tidak buang sampah sembarangan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Ya, itu yang pertama, keyakinan kelas pertama kita itu jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya.
Bisa membedakan ya kalimat positif dengan kalimat negatif ya? Ya, kira-kira aja lah. Yang selanjutnya itu tidak boleh bolos. Kira-kira kalimat positifnya apa? Rajin sekolah, rajin sekolah, tidak boleh bolos. Kalau rajin sekolah nggak boleh apa ya? Tidak boleh bolos. Rajin sekolah boleh, terus taat peraturan, taat mengikuti pembelajaran. Taat itu pembelajaran boleh. Terus apa lagi kira-kira? Disiplin mengikuti pembelajaran juga boleh. Silakan kalian sepakati mana kata-kata yang akan kita gunakan, mana yang akan kita sepakati di akhir kelas tersebut. Kira-kira apa? Kira-kira ada yang punya enggak? Tidak boleh bolos. Kalimat positifnya aktif menjalani pembelajaran. Gimana, setuju? Dari kawanmu aktif menjalani pembelajaran. Boleh. Aktif menjalani pembelajaran. Ya, yang ketiga, tidak boleh merokok di kelas. Kita rubah kalimat positifnya. Kita rubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh merokok di kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kelas bebas asap rokok. Bisa ya? Iya. Kelas bebas asap rokok. Setuju nggak? Oke. Satu. Yang keempat, tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran. Kalimat positifnya dilarang itu kalimat negatif. Kalimat negatif itu ada istilah dilarang, ada istilah tidak. Tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran berarti aktif mengikuti pembelajaran. Tadi sudah ya kayaknya ya. Tadi sudah ya. Pada saat tidak boleh bolos juga kan bahasa kalimat positifnya aktif mengikuti pembelajaran. Oke. Berarti yang selanjutnya tidak boleh terlambat. Kalimat positifnya apa kira-kira? Gimana? Disiplin. Tepat waktu saat masuk pembelajaran gitu. Bagaimana? Kita sepakat aja. Tepat waktu atau disiplin saat mulai pembelajaran. Itu boleh. Sepakat gak? Oke, kalau sekarang yang keenam, berpakaian rapi. Berpakaian rapi ini sudah kalimat positif ya. Sudah kalimat positif. Artinya kita berpakaian rapi, tertib pada pakaian rapi, disiplin, tertib pada pakaian. Berpakaian rapi sudah. Baiklah, kita sudah dapat keyakinan kelas. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Setuju nggak? Ini adalah hasil kita bersama. Yang kedua, aktif menjalani pembelajaran. Gimana? Sepakat? Baik. Kelas bebas asap rokok. Sepakat? Tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Berpakaian rapi. Kira-kira ada penambahan dari semuanya?
adalah keyakinan kelas kita. Ini adalah keyakinan kelas kita. Ya. Terus kalau misalnya nih, yang pertama keyakinan kelas kita ini dilanggar, artinya kita tidak patuh. Nah, ini pelajaran. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau misalnya keyakinan kelas kita ini dilanggar, ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nah, kita akan menyamakan konsekuensinya itu apa? Ya, kita akan menyamakan konsekuensinya apa. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalnya kalian melanggar, konsekuensinya kira-kira apa? Jangan push up ya, karena hukuman fisik itu kalau bisa bukan diringankan, kalau bisa dihilangkan. Kita hukumannya itu bersifat positif. Ya, misalnya nih, contoh, misalnya jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, misalnya. Kalau kalian membuang sampah, misalnya tidak pada tempatnya, atau kalian mengotori, ya kalian yang nyapu. Ya, bersih satu kelas berapa minggu? Atau mungkin pada saat jam pelajaran kalian sholat atau apa, itu adalah hukuman yang positif. Boleh tidak? Bisa, boleh. Nah, kira-kira apa yang kita sepakat ini? Kalau misalnya nyapu kelas, kalau misalnya mengotori nih, nyapu, tapi nyapunya hanya hari itu, apa lebih? Hari itu. Ada yang mau 1 minggu, ada yang mau 2 minggu, ada yang mau hari itu. Kira-kira gimana? Di hari itu. Sepakat siapa yang hari itu? Saat hari dia mengotori kelasnya. Siapa yang sepakat? Jadi. Oke, banyak sepakat ya. Sepakat. Berarti disepakati? Kesepakatan. Yang pertama, saat dia mengotori, berarti dia wajib membersihkan hari itu. Terus apa lagi? Apakah hanya membersihkan aja atau menyapu? Ada tambahan? Satu kelas. Usulan dari kawanmu menyapu 1 kelas. Dan hari apa? Hari saja. Oke, siap. Sepakat ya? Menyapu 1 kelas pada hari yang melanggar keyakinan kelas. Gimana, sepakat? Oke, tulis. Yang kedua, aktif menjalani pembelajaran. Apabila kalian melanggar, kira-kira kesepakatannya apa? Misalnya kalian tidur nih atau bolos, bisa. Nah, konsekuensinya kira-kira apa? Kita tidak boleh lagi sholat bisa. Baca buku, Pak. Baca buku. Bisa. Terserah kita. Apakah misalnya nih bulannya belajar jam tambahan? Karena kan kalian nih bolos, misalnya bolos atau mungkin tidur, berarti kan kalian kayak pembelajaran nih. Terus jamnya itu ditambah, misalnya pada saat pulangnya. Bagaimana?
Setuju. Oke. Di hari itulah. Ya selanjutnya, kelas bebas asap rokok. Kalau misalnya kalian melanggar, konsekuensinya Segala apa? Sampai rumah rokoknya. apakah cukup ini aja? Konsekuensinya berarti ada dua konsekuensinya apabila melanggar. Yang pertama, membersihkan kelas selama 1 hari. Yang kedua, sholat. Ada lagi konsekuensinya yang akan kita sepakati? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti ketua kelas dan yang lainnya, ini adalah kesepakatan kita. Kesepakatan keyakinan kelas kita. Ya, kesepakatan keyakinan kelas kita. Artinya dari peraturan kita ubah ke keyakinan kelas kita ubah ke kesepakatan. Artinya konsekuensi kesepakatan. Jadi apabila kalian nanti melanggar dan yang lainnya, kita punya kesepakatan. Ya, artinya konsekuensi kesepakatan dan juga keyakinan kelas kita. Bisa dipahami ya? Nanti kita tanda tangan bersama. Artinya ini adalah bukti kita bersama bahwa kita meyakini keyakinan kelas. Makanya ini wajib kita laksanakan. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Ada? Oke, yang pertama tanda tangan Andre ya. Silakan, mulai dari kelas jadi tanda tangan. Silakan, boleh ke kawan-kawannya. Baiklah, kita sudah menyepakati bersama keyakinan kelas kita. Selanjutnya kita terapkan ini. Apabila nanti kalian melanggar, di sini semuanya ada konsekuensinya. Terima kasih sudah membuat keyakinan kelas kita. Selanjutnya kita sepakati bersama. Bisa dipahami ya? Baca, dilanjutkan pelajaran. Yang lain saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Santai-santai nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari, rekan dari Pak Andrianto, di mana saya mengikuti webinar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Lalu saya menerapkan budaya positif dalam kelas, di mana siswa menjadi lebih disiplin dan pembelajaran lebih efektif. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trio Saputra, saya ketua kelas 12 TKR 1. Setelah kelas saya membuat keyakinan kelas bersama Bapak Andrianto dan menerapkannya, alhamdulillah kelas saya bertambah disiplin dan efektif. Terima kasih Bapak Andrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.